Mari bangkit berdiri sambil katakan, I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Mari sekali lagi. Kami gak mau berpaling darimu Tuhan. I have desire to follow Jesus. No turning back, 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 no Bapa, Engkau melihat setiap hati kami yang sudah memutuskan untuk mengikut Engkau. Kami mengikut Engkau sampai ke apapun Tuhan. Di masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Engkau Yesus. Kami percaya tangan-Mu itu selalu menggandeng setiap kami. Bapa, saat ini berbicaralah untuk setiap kami dan biarkan kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kami boleh ditanami dengan firman-Mu Yesus, dan biarkan firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Be strong now and forever. Sebuah fragmen singkat Natal GPDI Karisma Kalinegoro 24 Desember 2024 dengan tema anak. Naskah dan ide cerita oleh Bapak Pendeta Denny Yoga Trianto. Anto. Mau sekolah minggu ini. Bangun, cepat bangun. Males. Anto. Ngantuk. Gimana sih dia anak itu? Setiap hari minggu selalu begitu. Anto. Kamu jadi apa ini? Anto. Gak mau. Ya ampun. Bangun, cepat, bangun. Bangun. Enak sekali. Aku gak mau sekolah minggu. Hehehe. Kamu mau jadi apa kalau kayak gitu? Hujan, gak mau, males. Anto, dengar kata mama. Sekolah minggu. Pokoknya gak mau, aku gak mau. Tuhanku, tobat punya anak kayak gini. Anto, bajuku robek, Ma. ganti yang lain. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada warna hijau. Milih Anto. Sepatuku udah mengang. Ya ampun, pakai sandal. Pergi sekolah minggu. Teh kotak dok kasih. Iya. Taruh ciki teh kotak dok kasih. Iki meneh, hei. Jajan. Oh, alhamdulillah. Ampun. Pak. Pokoknya jajan. Aku mau jajan. Ampun. 500 saja. Aku mau jajan. Gak mau. Mau deh, ini enak loh deh. Pak. Setiap kali sekolah minggu Bapak pasti lewat. Aduh,
Semua jajan. Oke. Dengerin. Mama kasih 1 jajan, tapi janji ke sekolah minggu. Janji? Milih 1 saja, Pak. Ayo Pak. Mau yang apa, Dek? Taruh 1. Ciki Anto. 1. 1 Anto. Ya Allah, entek duitku. Ya Allah. Sepeda 1. Ini aja coklat. Iya. Enak ini coklat. 2 Mama, 2. Boleh. Sudah. Tapi siap sekolah minggu, Pak. Silakan Oh, iya. Bapak pergi. Habis duitku Nanti nanti. bayarnya transfer ya, Bu? Iya, Oh, siap. Transfer. Transfer. Sekarang siap ke sekolah minggu. Janjinya kan begitu, Tom? Siap Mama. Yo, cepetan. Dadah Mama, terima kasih. Yalah. Jan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan Karisma Kids semuanya, puji Tuhan kita boleh Natal hari ini ya dengan tema anak. Saya rasa di seluruh Indonesia baru kali ini Natal umum dengan tema anak. Lalu anak-anak Natalnya sama-sama dengan orang dewasa. Ya, puji Tuhan. Kita belajar dari baru sesi 1, baru adegan 1 tadi. Adegan keduanya lebih seru ya Mama ya. Lebih seru lagi. Oke, kita mau belajar dari adegan tadi. Kira-kira ya untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kakek, nenek, opa, oma. Bagus gak tadi mamanya bangunin anak sambil teriak-teriak tadi? Bagus gak kira-kira? Mau bilang enggak kok sungkan ya. Kok pemerannya kok ibu gembala nanti kualat ya kan. Tapi sebenarnya bangunin anak pakai teriak-teriak tuh bagus enggak? Enggak bagus ya. Anak-anak kalau dibangunin sambil teriak-teriak, bangun gitu suka enggak? Oh melodi kalau mama bangunin, Mel bangun udah siang, suka enggak? Oh enggak suka. Jadi kalau cara membangunkan yang benar itu sambil disentuh, sambil bicara, bangun, udah mau sekolah, mau berangkat ke sekolah minggu, jamnya les, jamnya belajar, kayak gitu ya. Anak-anak setuju kalau banguninnya papa mama dengan lemah lembut, setuju? Setuju, papa mama, opa oma di sini ya. Selain membangunkan dengan menyentuh, kita mau belajar dari satu ayat ini. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada banyak kali di Alkitab Yesus menyentuh saat membangkitkan orang mati, saat menyembuhkan orang sakit. Tapi ketika Petrus kurang percaya dan tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya menyentuh tangan Petrus. Itulah cara terbaik untuk menegur anak. Bukan dengan teriak-teriak, sepatu taruh di tempatnya, mama udah berkali-kali bilang sepatu taruh di tempatnya, gak benar itu. Gitu ya. Tapi coba sambil menyentuh, dek, sepatunya taruh di situ, taruh di tempatnya ya, yang tertib ya. Gitu. Otomatis kalau kita menyentuh itu jarak kita nggak terlalu dekat. Nggak terlalu jauh ya, jarak kita cukup dekat sehingga nggak perlu berteriak-teriak. Nggak mungkin saya ngomong sama anak kecil sambil teriak ya, padahal dekat ya. Sepatu, nggak mungkin ya. Sepatunya taruh tempatnya ya sayang, gitu. Yuk, siapa di sini yang mau belajar, mulai belajar menyentuh, menegur anak cucunya dengan sambil menyentuh dengan kata-kata yang lemah lembut? Boleh angkat tangan yang tinggi, papa, mama, opa, oma di sini. Ya, coba belajar menegur anaknya dengan menyentuh. Kita praktek dulu ya. Bapak, Pak Ricardo silakan maju. Ayo. John, kamu maju. Ini coba praktek. John maju. Grace aja, Grace, ayo Grace maju Grace. Coba kita praktek ya. Coba pura-pura Grace males bikin PR ya. Oke. Bapak sekarang cara yang salah ya. PR gak digarap. Coba. Grace, kamu tidak ngerjain PR. Kenapa? Sekarang cara yang benar ya, cara yang benar sambil menyentuh ya. Oh ya PR digarap tadi. Grace, PR-nya dikerjakan, nanti bu gurunya marah. Iya. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Oke. Baik, dari adegan tadi kita belajar hal berikutnya. Tadi Antok bilang apa? Males. Siapa yang dengar tadi ya? Dek Antok tadi ya. Bilang males gitu ya Dek Antok ya. Baik gak ngomong kayak gitu?
kata-kata males itu kata-kata yang sia-sia apa yang baik? Sia-sia ya. Kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Di Amsal dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita menggemakan hidup akan memetik hidup. Kita menggemakan mati akan memetik mati. Praktek lagi ya. Sekarang Ibu Ricardo ya. Ibu Ricardo silakan Bu. Ayo. Coba John maju. Tadi kakaknya. Oh, gak apa-apa Grace maju lagi Grace. Kamu bintang utama hari ini. Ayo Bu Ricardo silakan. Kita praktek dulu ya. Oke. Ini dalam nama Yesus cuma adegan ya, enggak sesungguhnya ya ini ya. Coba kata-kata sia-sia misalnya. Dasar males bikin PR kayak gitu. Kata-kata sia-sia, padahal nggak pernah ini cuma mau acting ya kan. Yang salah, inilah praktek yang salah. Beri tepuk tangan dulu Grace mama. Dasar Grace males. Dibilang males ya berpikir ngapain gua rajin, kata mama gua males ya udahlah gua jadi orang malas. Sesuai apa yang kau katakan. Sekarang bilang kayak gini, kamu tuh ya sebenarnya kalau mau belajar, kamu tuh pasti nilaimu lebih bagus. Jadi pakai kata-kata yang baik. 1, 2, 3. Kalau Grace rajin belajar, pasti nilainya baik. Nah, beri tepuk tangan, terima kasih. Berikutnya anak-anak tadi lihat, Antok taat enggak? Dek Antok tadi taat enggak? Dek Antok tadi. Dek Antok itu kan Denny Yoga Trianto, Antok. Dek Antok tadi taat enggak? Enggak taat ya. Gak taat, coba kita lihat apa sih upahnya menghormati dan mentaati orang tua. Bapak, ibu, saudara yang masih punya orang tua, walaupun Anda udah menikah yang masih punya orang tua boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang masih punya orang tua? Sekarang yang orang tuanya udah meninggal semua tapi masih punya mertua, boleh angkat tangan yang masih punya mertua? Oke. Anak-anak yang masih punya orang tua angkat tangan. Wah, masih punya orang tua ya. Ayo anak-anak berdiri ikuti Bu Grace. Berdiri semuanya ikuti Bu Grace ya. Ikuti Tante Grace ya. Di sini aja. Saya bersama Bapak Ibu Saudara yang masih punya orang tua atau mertua bisa ikuti saya. Saya adalah generasi yang taat dan menghormati orang tua. Yaitu orang tua saya. Ini Bapak Ibu ya. Ataupun mertua saya. Kalian gak usah bilang kalian belum punya mertua. Kalian belum punya mertua, ya kan? Ikuti Bu Grace ya. 4 upah menghormati dan mentaati orang tua. 1. Panjang umur. 2. Mendapat properti. Nanti Bu Grace jelaskan ya. 3. Berbahagia. 4. Baik keadaanku. Ya silakan duduk. Mendapat properti itu artinya kalau kita mentaati dan menghormati orang tua, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tanah itu ya properti, berbicara tentang properti ya. Jadi ada 4 hal ini ketika kita taat kepada orang tua. Tadi Anto mau diajak ke gereja, disuruh mamanya ke gereja, mau nggak? Rewel nggak? Rewel ya dia. Mau, bajuku robek, sepatuku mangap. Apalagi alasannya banyak alasan ya. Berarti Antok tuh punya kerinduan datang sama Tuhan enggak? Enggak punya. Bilang sama Antok, Antok tobat kau gitu ya. 1, 2, 3. Ya, kita lihat ya. Next kita akan lihat. Nah, kita harus punya kerinduan datang sama Tuhan. Hai papa mama kakek nenek, jangan paksa anak-anak rindu datang sama Tuhan. Kalau papa mama kakek nenek juga bolong-bolong. Ke gerejanya bolong-bolong, kasih teladan dong, ya. Jangan, ayo berangkat ke gereja. Cucunya gini, alah, yang kakung aja malas gak. Yang putri juga malas gereja kok. Papa mama juga malas kok, percuma. Ya kan? Jadi harus kasih teladan papa mama, kakek nenek bertobat dulu ya. Kalau ingin anak-anak rajin rindu sama Tuhan. Kalau mamanya Antok tadi rajin banget. Gak pernah bolos. Sakit pokoknya tetap bisa bangun, tetap naik ke sini. Sakit-sakit vertigo tetap naik ya kan. Ikuti mamanya Antok itu aneh ya. Mamanya udah rajin, Antoknya kok males disuruh ke sekolah minggu ya. Bilang lagi, Antok tobat kau. 1, 2, 3. Iya, makanya harus rajin ke
ke sekolah minggu. Lalu satu lagi yang kita mau belajar, next. Nah, Antok tadi mau berangkat tapi harus dibeliin jajan dulu, benar? Dia beli jajan apa tadi? Taro sama Apa tadi? Sama coklat ya? ya, Oh, tambah dia minta dibeliin apa tadi itu? sepeda. Sepedanya pun mau dibeli ya kan? Setelah dibilang mamanya ya udah beli Taro tapi nanti ke sekolah minggu ya baru mau. Nah itu cara mendidik yang salah ya. Mamanya Antok tadi salah ya. Harusnya ketaatan itu adalah ketaatan mutlak pada firman Tuhan, gak boleh dibarter dengan hadiah. Ya udah, mama beliin apa mau kamu, tapi harus ke sekolah minggu loh ya. Iya, itu baru anak kecil mintanya Taro. Nanti kalau udah mahasiswa, aku kalau enggak laptopku baru enggak mau kuliah. Wah, kita yang pusing ya kan. Nanti kalau udah dewasa, aku kalau enggak dibeliin mobil baru aku enggak mau kerja. Wah, repot sendiri kita nanti. Hati-hati dengan parenting kita, cara kita mendidik dan mengajar anak-anak kita. Jadi di Alkitab dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu masih panjang itu, Ulangan 28 itu. Maka Tuhan Allahmu akan berikan berkat ini kepadamu. Intinya adalah taat, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tapi di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang. Enggak dikatakan barang siapa taat. Karena ketaatan itu mutlak. Kita harus melatih anak-anak taat, gak ada embel-embel, gak ada barter, gak ada hadiah, tetap taat. Taat itu coba kalau di depan dibaca taat, dari belakang dibaca apa? Taat juga, taat. Dari belakang juga dibaca taat, obedient. Taat itu artinya melakukan dengan senang, melakukan gak dengan cemberut, melakukan dengan segera, gak ditunda-tunda, dan melakukan dengan benar. Disuruh nyapu seluruh rumah ya, jangan disapu ruang tamu tok. Seluruh rumah itu namanya taat. Oke ya, nah sekarang kita lihat, jadi dari ayat ini kita lihat barang siapa menang yang dapat hadiah dari Tuhan. Bukan barang siapa taat, artinya kemenangan itu bicara tentang ketaatan yang terus menerus, perjuangan yang terus menerus. Ayo Bapak Ibu yang masih punya orang tua ya, anak-anak yang ada kakek nenek ya, tetap taati orang tua kita walaupun kita sudah dewasa. Kita akan saksikan adegan kedua. Kita panggil dulu ya, Anto, Anto, gitu ya. 1, 2, 3. Mama. Ya ampun, ini lagi. Aku udah bilang gak mau sekolah minggu. Waduh, repot ini dia. Pepe nakal. Pepe nakal? Kenapa? Pepe bikin apa? Aduh. Steven makan aku gak dikasih. Steven makan gak dikasih. Terus apa lagi? Kakak Melody gak salamin aku. Kakak Melody. Kakak Melody. Main game kalah. Gak dapat hadiah. Aku gak mau sekolah minggu lagi. Tuhan, aku udah bilang gak mau. Paringono sabar Tuhan. Paringono sabar Gusti Allah. Aku udah bilang. Ampun. Sik. Dah, tenang. Tarik nafas. 1, 2, 3. Udah dari tadi. Tarik nafas. Yuk. Parah. Yuk. Kan rewel, kan jengkel. Supaya tenang, tarik nafas yang panjang, lepas. Ya, udah cukup. Udah? Oke. Waktu tadi Anto ke sekolah minggu, Mama lihat YouTube bagus sekali. Mau nonton? Mau, pasti bagus. Pasti Anto suka. Tunggu sebentar, Mama siapin ya. Kita mau nonton aja. Ini dia. Tunggu. Kita mau nonton. Apaan lagi sih? Udah, tunggu sebelum ganti baju. Daripada rewel terus. Tunggu sebentar. Kita mau nonton ini ya. Paling Upin-Ipin. Lihat. Tuh. Males. Mana ya, ditaruh di mana ya tuh remote-nya ya? Aduh, remote ya. Ini remote gaya. Hari. Bisa enggak ini? Jadi. Tuh lihat tuh. Lihat tuh.
Itu cuma konten. Ayolah. Lihat. Tuh kakak rajin, pinter masak. Tuh adiknya nonton tuh. Wih, keren. Bagus loh. Pakai apa itu ya? Wah, sayang loh sama adik. Mau bikin apa coba? Coba ditebak. Tuh kakaknya mau bikin apa coba? Nasi udah direbus, digoreng. Oh iya. Aduh, tunggu. Itu namanya nasi bingung. Itu nasi goreng enak tuh. Oh enak. Siapa yang mau nasi goreng? Siapa yang bisa bikin nasi goreng? Oh, pintar tuh. Mau dikasih siapa ya itu ya? Wah, udah pinter loh. Udah pinter. Tuh. Tuh, lihat tuh kakak. Wih, kasih makan adeknya loh. Wih. Kalau gitu bikinkan aku adik. Mama, itu di Cina. Di Indonesia enggak ada. Tunggu, sabar. Siapa di Indonesia bilang tidak ada? yang Siapa begitu. bilang itu tidak? Di luar negeri, Mama. Tunggu, Mama tak cari ya. Mama tak cari dulu. Yang mana itu dia ya? Emang ada anak Indonesia yang mandiri? Ada. Tunggu dicari. YouTube-nya dia. Tuh. Saya Bagas 8 tahun dan ini Sekar 5 tahun. Ayah ibu mengajarkan kami mandiri sejak bangun tidur. Mandi, pakai baju sekolah, makan pagi bersama, sampai saya sekolah daring dulu ya. Wah, bermain bersama keluarga sangat mengasihkan. Nah, pinter. Tapi kalau main di luar rumah, gunakan masker ya. Habis bermain, jangan lupa bersih-bersih ya. Ya kan ya? Dong anak pintar. Meski masih kecil, kita juga bisa bantu orang tua. Rapikan mainan. Mencuci sepeda sendiri. Kasihan, Dok. Ayah ibu bangga bila kita mandiri. Ayah ibu bangga, mama bangga kalau Anto mandi. Aku mau film kartun. Alah, kok macem-macem. Aku mau yang kartun. Kartun lagi. Animasi. Iya. Satu, terakhir ya, terakhir. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Model kayak gini. Sabar lagi, yuk cari lagi, cari. Satu kartun, cari. Ya, ini dia. Pagi-pagi ku bangun sendiri, mandi sendiri tadi bantu lagi. Bersama teman pergi ke sekolah, tak perlu diantar ayah dan ibu.
mamanya Anto mau tanya sama Nana. Siapa kalau bangun tidur, bangun gak pakai rewel? Angkat tangan. Siapa kalau mau pergi ke sekolah itu mandi sendiri? Angkat tangan. Gak dimandiin lagi sama mama. Woi, papa mama tepuk tangan buat anak-anak yang mandi sendiri kalau ke sekolah. Yang berikutnya, siapa yang kalau mau ke sekolah pakai baju seragamnya sendiri? Angkat tangan. Tepuk tangan. Yuk. Entok. Tuh ada teman-temanmu ke sekolah itu bangun sendiri, tidak perlu dibangunin, mandi sendiri, pakai baju sendiri, tidak harus mama yang harus pakein baju. Belajar ya Tok ya, bagus loh, oke, siap, tos dulu mama. Nah, sip kalau begitu ya. Udah aku mandi dulu. Oke. Nah, kita lihat ya mamanya Anto ya. Ngasih tahu Anto baik-baik, putarkan video buat Anto. Itu namanya Bapak Ibu, Opa Oma, kakek nenek di sini masuk ke dunia anak-anak. Jangan paksa anak-anak masuk ke dunia kita, salah. Yang betul harus kita masuk ke dunia anak-anak. Anak-anak sekarang itu menggunakan media. Mereka itu adalah layar, dunia layar. Kita lihat ada beberapa generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir tahun 97 sampai 2012. Nah, saya hitung tahun 2025 yang akan datang mereka berumur 13 sampai 28 tahun. Di sini ada yang punya anak-anak umur 13 sampai 28, boleh angkat tangan? Pak Bos, angkat tangan, anakmu Melodi umur piro? Ayo tolong angkat tangan yang anaknya umur 13 sampai 28. Mereka ini adalah Gen Z atau generasi Z. Mereka ini dipenuhi dengan dunia layar. Karena apa? Waktu mereka lahir, itu sudah ada layar, sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook. Orang tua nggak boleh gaptek. Contoh tuh suami saya Pak Boas, ya kan? Dito waktu aneh-aneh ya, aneh-aneh di Instagram, dia bisa bobol karena yang bikinkan Instagramnya dia. Aneh-aneh lewat line bisa buka dia. Jadi kita nggak boleh gaptek ya papa mama ya, ikuti dunia anak-anak sekarang seperti apa. Kalau iblis menggunakan media atau layar untuk merebut mereka, bawa mereka ke neraka, kita harus pakai media yang sama tapi rebut bawa mereka kepada kerajaan surga. Seperti mamanya Anto tadi ya, putarkan video. Kamu kalau diputarkan video senang enggak? Senang, yang keras dong. Senang. Kamu kalau diputarkan video senang enggak? Senang. Ambil waktu cari film-film yang bagus, nonton bersama keluarga. Cari film-film inspiratif, nanti kita dari pihak gereja bisa sarankan, nih loh film-film yang bagus ditonton oleh anak-anak. Nah kita lihat generasi berikutnya adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ada yang lahir tahun 2010 sampai 2025. Tahun 2025 yang akan datang mereka berumur 0 sampai 15 tahun. Ada papa mama di sini yang anaknya atau cucunya di bawah 15 tahun, boleh angkat tangan? Wah, yang di bawah ada yang angkat tangan juga ya, kita nggak bisa lihat ya kan. Ya, angkat tangan ya. Ini generasi Alpha, mereka pertama lahir sepenuhnya di abad 21, dibesarkan di era yang didominasi oleh teknologi. Berikutnya di bawah generasi Alpha apa? Generasi Beta. Itu lahir tahun 2025 sampai 2039 yang akan datang dengan catatan Tuhan Yesus belum datang kedua kali, ya kan. Ya kan? Sampai 2039 yang akan datang. Menurut McGrindle, generasi Beta adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang tua generasi Y yang lebih muda dan juga bisa juga dilahirkan oleh generasi Z yang lebih tua. Ya, saya ini generasi X kalau nggak salah. X ya, Dito generasi Z. Ya. Di atasnya Dito sedikit itu generasi Alpha, mungkin Y. Kayak Vion ini generasi Y kayaknya ya. Dito itu generasi Z, kebetulan Melodi juga masih generasi Z, Gen Z. Di bawahnya Melodi, nah itu baru generasi Alpha.
Di bawahnya itu yang belum lahir, itu generasi beta. Ya anak-anak ini didominasi oleh teknologi, maka orang tua nggak boleh gaptek. Orang-orang tua itu nggak boleh gaptek, harus tahu perkembangan teknologi. Jangan sampai anaknya melakukan apa di dunia maya kita nggak tahu menau. Jadi anaknya punya Instagram, kalau sudah boleh umurnya, kita akan ikut follow Instagramnya dia. Anak-anak tidak boleh punya Instagram yang private yang orang tua nggak ada di situ, tidak boleh ya. Supaya orang tua mengikuti memantau perkembangan anak-anaknya. Seperti Bu Eli ini parentingnya bagus. Dia selalu memantau medsos-medsos anak-anaknya. Baik, kita akan saksikan babak ketiga yang semangat, beri tepuk tangan yang meriah. Yeay. Beberapa waktu kemudian. Mama. Yalah, Aku udah mandi. terus? Mandi sendiri. Pinter. Aku tadi udah nggak dibangunin. Bagus. Aku udah enggak rewel. Bagus. Iya. Bilang cakep. Anak, apa tadi? Tadi sudah enggak? Enggak rewel. Cakep. Terus? Tapi aku nggak mau dibilang anak mandiri. Kenapa? Aku anak BCA. Oh. Tahu nggak BCA Mama? Enggak tahu. Bocil, cakepnya awet. Oh lah. Pakai ini dong Ma. Alah. Supaya tambah ganteng. Oh ini mau ke sekolah minggu ya. Siap ke sekolah minggu lagi ya. Wah ini dikipi ya kayak ini. Gaya tenan nih. Anak mama sekarang gaya tenan nih. Mau sekolah minggu, jangan lupa nyanyi yang bener. Doain kakak Melody nanti salamin aku ya Maya. Boleh. Boleh. Tunggu sebentar. Persembahannya jangan buat jajan. Ya. Siap Mama. Nah ini persembahan. Udah Ya. aku pergi dulu ya Ma. Tunggu sebentar. Kan waktu itu Anto bilang di sekolah minggu, guru sekolah minggu ngajarin janji apa? Janji apa? Sumpah Pemuda. Bukan. Janji Karisma Kids kalau nggak salah ya. Bukan janji nikah ya? Oh, bukan ya? Ada janji Karisma Aku nggak Kids. tahu. Tapi kayaknya Anto belum hafal ya Nggak janji tahu Karisma aku. Kids. Anak-anak Karisma Kids, boleh tolong Anto nggak? Supaya Anto bisa hafal Aku janji nggak tahu Karisma janji Kids. itu. Semuanya berdiri. Ya, Ya, semuanya berdiri dengan guru-gurunya juga. Janji Karisma Kids supaya Anto tuh makin pinter, makin nurut, makin taat, cinta Tuhan Yesus. Janji Karisma Kids 1, 2, 3. Aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ya dan terus tidak Bapak-bapak beri tepuk tangan buat anak-anak kita. Tuh, hafalin ya. Bagus ya. Pulang apalagi Aku ya. mau ikut. Ya, sana pergi Aku sekolah mau minggu. pergi Mama. Ya. Sun dulu. Aku harus disun. Yang lama. Dadah Mama. Dadah. Aku pergi. Haleluya, haleluya. Mamanya Anto tadi bagus nggak caranya? Anaknya dinasehatin baik-baik nggak? Teriak-teriak lagi nggak mamanya tadi? Oh udah enggak. Ingat bapak ibu, kakek nenek, opa oma.
Perubahan anak-anak dimulai dari perubahan orang tua. Orang tua berubah, anak-anak pasti berubah. Jangan menuntut anak-anak berubah dulu. Orang tua dulu yang bertobat. Orang tua dulu yang berubah. Maka dengan sendirinya roh takut akan Tuhan itu akan menurun, akan menular. Kasih dan cinta kepada Tuhan itu akan dilihat oleh anak-anak, akan berdampak pada mereka. Cara kita mengasuh dan mendidik anak-anak pun akan berubah ketika kita juga mengalami perubahan di hadapan Tuhan. Baik, kita lihat contoh cara yang salah mendidik anak dengan berteriak-teriak. Siapa di sini yang mau pura-pura jadi Anto? Ya kamu ya? Ayo. Petra, pura-pura jadi Anto. Ayo sama Bu Grace kok di depan. Apa, ayo, kamu aja. Anak pemberani. Bu Grace sudah siapkan hadiah stiker loh. Ayo, serius nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Siapa? Oh, taruh ya Pak Boas. Ada taruhnya loh, hadiah taruh loh. Siapa yang mau? Ayo. Kamu, ayo. Oh, nggak ada yang mau. Oke, ya udah kalau nggak ada mau jangan dipaksa ya. Yang pertama, nggak boleh berteriak-teriak. Mama udah bilang, sepatu taruh di raknya. Kenapa sepatu dilempar sembarangan? Itu waktu kita lakukan efektif nggak? Anak itu taat nggak? Nggak taat. Kalaupun dia menaruh sepatu sambil cemberut. Kalau sesuatu yang kita lakukan nggak efektif, jangan diulangi lagi besoknya. Nah ini anehnya para orang tua tuh gitu. Teriak-teriak, anaknya nggak berubah, besoknya melakukan dengan cara yang sama lagi itu salah. Tuh loh mamanya Anto, pertama tadi banguninnya teriak-teriak, yang kedua dia udah nggak teriak-teriak lagi. Putarkan video, nasehatin baik-baik. Cara A nggak berhasil, lakukan cara B. Cara B nggak berhasil, lakukan cara C. Jangan cara A yang salah, itu pun nggak berhasil dilakukan oleh orang tua kita ke kita teruskan lagi ke anak kita, teruskan lagi ke cucu kita, itu salah. Yang kedua adalah mengancam. Anto, kalau nggak mau ke sekolah minggu depan nggak mama kasih uang jajan. Lah itu mengancam. Menakut-nakuti misalnya, awas loh kalau nggak ke sekolah minggu nanti dimarahi Pak Pendeta Denny loh. Tuh Pak Pendeta Denny datang. Awas loh nanti dimarahi Pak Pendeta Denny loh. Nah itu menakut-nakuti. Sering loh yang namanya Bu Grace dipakai untuk tempat nakut-nakuti ya. Nanti kalau nggak sekolah minggu dimarahi Tante Grace loh. Wah ya jadi momok ya kan. Berikutnya mengutuki. Dasar malas, dasar goblok, otak, udang, oon. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh mengutuki anak-anak. Kata-kata kita berkuasa ya. Mengejek misalnya. Membanding-bandingkan ya. Anak tetangga itu loh anaknya ibu pendeta itu loh anaknya si jemaat itu loh rajin pelayanan. Kamu kok enggak mau pelayanan, kamu kok enggak mau sekolah minggu ya. Mengejek, anak paling malas, anak mama malas. Nah itu ngejek-ngejek itu nggak boleh ya. Terus misalnya menyindir, papa mama ngomong padahal ada anaknya di situ. Kok ada ya anak zaman sekarang itu loh ke sekolah minggu harus dibangunin, ke sekolah minggu harus diteriak-teriaki. Anaknya siapa ya? Padahal anaknya sendiri ya. Nyindir-nyindir itu nggak efektif, nggak akan berhasil. Contoh cara mendidik yang baik. Contoh ini hanya beberapa contoh. Next slide. Memberi semangat. Ayo Anto, semangat besok hari Minggu. Kita ke sekolah Minggu ya. Kita ke Karisma Kids ya Anto. Gitu. Memberi nasihat dengan bijaksana tadi udah dipraktekkan mamanya Anto tadi ya. Memberikan kata-kata dorongan. Anto, kalau kamu rajin ke sekolah Minggu, kamu akan semakin mengenal Tuhan. Kalau kamu semakin mengenal Tuhan, kelak hidupmu akan luar biasa. Perjalanan hidupmu dituntun oleh Tuhan ya. Lalu berikutnya adalah mengingatkan tentang firman Tuhan. Ingat Anto, pemazmur tuh berkata, betapa aku merindukan kediaman-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering Tuhan, seperti tanah yang tandus. Betapa aku merindukan Engkau. Pakai firman Tuhan untuk menasihati anak-anak. Juga bisa kita menanamkan visi. Coba kamu besarnya pengen jadi apa? Gak tahu, coba neneknya, gak berarti harus lebih lagi menajamkan visi cucunya, diarahkan. Kamu besok besar mau jadi apa? Kamu besok besar mau jadi apa? Pemain sepak bola. Maka orang tua tajamkan visinya. Nak, mulai sekarang berdoa. Tuhan akan urapi kamu melalui permainan bola, kabarkan Injil ke bangsa-bangsa. Ya, rajin berolahraga. Minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup. Wah, makan makanan bergizi. Ya, pelajari peraturan sepak bola, jangan sampai besok kamu dapat kartu kuning. Ya.
Kayak gitu. Tapi ingat ya nak, belum tentu itu kemauan Tuhan dalam hidupmu. Suatu saat misalnya Tuhan tidak pengen kamu jadi pemain bola, tetap taat. Ingat ya, visi ada 3. Apa yang Tuhan mau buat kita, apa yang orang tua inginkan, dan keinginan kita sendiri. 3-tiganya kalau selaras, keren. Anak kita akan makin tajam. Next kita akan lihat kesimpulan. Coba Anda browsing di Google atau di AI atau apa, cara membuat anak-anak menjadi kuat itu ada banyak. Tapi yang secara fisik dan sebagainya enggak saya bahas lah. Banyak artikel-artikel seperti itu ya. Saya hanya bahas bagaimana cara membuat anak kita menjadi kuat sesuai tema hari ini. Strong now and forever. Menjadi kuat sekarang dan selama-lamanya adalah yang pertama, berikan dukungan emosi. Orang tua, bapak-bapak nggak boleh membuat anaknya menjadi tawar. Yang kedua, ajarkan cara mengatasi masalah. Misalnya tadi Anto, aku nggak disapa sama kakak Melodi jutek, gitu ya. Gimana cara mengatasi kalau dia dicuekin sama guru sekolah minggunya? Diajari cara mengatasinya. Yang ketiga, kembangkan rasa percaya diri. Hei, kamu tuh berharga, Tuhan kasih kamu tuh talenta, Tuhan kasih kamu tuh kepandaian, Tuhan kasih kamu itu, kamu anak Indonesia yang hebat ya. Lalu berikutnya adalah ajarkan memetik hikmah dari kegagalan. Misalnya, aku tadi ikut lomba ayat, masa aku gak menang, aku kalah. Bagaimana cara mengatasi kegagalan? Kita ajarkan. Lalu tumbuhkan kemandirian. Nah itu bagus yang video yang tadi ya. Mandi sendiri, nyiapkan tas sendiri. Gak perlu ditemenin bikin PR sendiri ya kan. Belajar yang rajin ya. Tasnya disiapkan, bukunya jangan ketinggalan gitu ya. Lalu ajarkan nilai-nilai yang positif. Bagaimana cara mengajarkan nilai yang positif? Waktu makan sekeluarga, jangan semuanya pegang HP, sibuk dengan HP masing-masing, gak boleh. Waktu makan satu keluarga, kesempatan ngobrol, tanamkan nilai-nilai dengan sengaja. Bukan pembicaraannya ke arah mana ya, nanti biar mengalir, ya kadang-kadang boleh seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita dengan sengaja mempersiapkan apa yang akan kita percakapkan di meja makan. Walaupun mungkin dengan menantu, dengan anak yang udah menikah pun boleh dilakukan itu. Sambil makan itulah kesempatan bercengkrama, kita masukkan nilai-nilai. Contoh, Mel, kamu lihat di sekolah itu bisa bagi waktu nggak sih antara ekskul sama pelajaran? Ya kadang-kadang kalau harus latihan ini tinggalkan kelas mah. Ya udah, kamu harus bisa mengejar ketinggalan pelajaran, waktu jam pelajaran kamu diajak kepala sekolah ngikuti acara OSIS di mana kamu bisa kejar ya Mel. Iya mah. Kesempatannya ngomong waktu di meja makan bersama. Jadi kalau makan jangan di depan TV, jangan di depan handphone, semua matikan. Jangan urusan bisnis dan lain-lain, kita urus anak kita dulu. Kita sambut Bapak Gembala yang akan sampaikan kesimpulan. Beri tepuk tangan buat dramanya, buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal kita hampir selesai, saya akan closing beberapa waktu. Dan semua hal ini dikelola oleh guru sekolah minggu Karisma. Berikan apresiasi buat guru-guru kita. Dekorasi, konsumsi, kami PAW, Praise and Worship, kami sudah memasrahkan semuanya kepada mereka ya. Dan ada 2 pengumuman. Yang pertama, Jumat 27 Desember ada Natal Anak Wilayah di Gor Samapta Sanden. Jadi Bapak Ibu yang punya anak silahkan hubungi Bu Fitri, atau kalau jemaat ingin menyaksikan hadir di sana walaupun pasti nggak dapat konsumsi karena konsumsinya terbatas. Kita hadir sebagai pengunjung saja untuk menyemangati, silahkan ya. Acaranya saya lupa jam berapa, nanti kontak sama Bu Fitri ya. Jumat 27 Desember Natal di Gor Samapta Sanden dan tim kita yang akan melayani. Jadi mereka melayani di Natal yang skop wilayah. Jadi apa yang mereka sudah sampaikan di sini tadi akan diterapkan juga di Natal wilayah. Kemudian Sabtu 28 Desember ada Natal Youth and Teens. Jadi pemuda dan remaja akan Natal di Pendopo Borobudur. Pendopo yang mana nanti tanya sama Mas Indra ya, haleluya. Jadi 28 Desember Sabtu anak-anak pemuda dan remaja Natal di Borobudur. Oke, PowerPoint saya 10 menit saya akan closing. Efesus 6 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
untuk membentuk generasi yang kuat, saudaraku. Itu gambar saya berubah begitu karena makan ular, saudaraku. Enggak ya, enggak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk membentuk satu generasi yang kuat, maka kita terlebih dahulu yang harus kuat. Dan rupanya kekuatan yang utama itu adalah kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam kekuatan kuasanya, itu kekuatan yang sempurna. Jadi mari kita tinggal di dalam Tuhan, minta kekuatan Tuhan, sebab mendidik generasi ini gak akan mudah kalau kita gak kuat. Jadi kita harus kuat, kita harus tahan banting, kita harus berani mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Dan biarkan kita mengalami kekuatan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Next yang berikutnya. Efesus 1 ayat 19, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kehebatan kuasa Tuhan itu ternyata hanya bisa dialami kalau kita percaya. Jadi mari kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan dan kemudian kita percaya dengan kekuatan itu. Saudaraku, kalau ada negara lain mungkin mau nyerang Indonesia, kalau negara kecil mungkin kita akan meragukan kekuatannya. Atau misalnya timnas kita tanding sama timnas yang tidak terkenal, kita bisa meragukan kekuatan lawan kita, gitu kan? Atau mungkin kita akan melawan juara dunia Argentina misalnya. Kita mungkin ragu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita percaya Tuhan, jangan pernah ragukan kekuatan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kuasa itu begitu hebat. Kuasa itu begitu dahsyat. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita punya persoalan di akhir bulan, di akhir tahun ini, maka percaya bahwa Tuhan akan sanggup mengatasi persoalan kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai, setara. Kadang-kadang kita dituntut melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi ketika Tuhan menyelesaikan, Tuhan memberkati kita, maka Dia memberkati sesuai dengan kekuatannya. Dan kekuatannya itu hebat. Lanjut. Amsal 23:18, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hanya orang yang kuat yang sanggup mempercayai masa depannya di dalam Tuhan terjamin. 2 halaman terakhir, next. Rupanya ayat ini diapit oleh ayat yang lain. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita nggak akan iri dengan hasil dari orang berdosa. Kita nggak akan khawatir kok dia nggak kebaktian diberkati, kok dia nggak percaya Tuhan tambah sukses. Jangan hatimu iri kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Percaya bahwa jaminan kita lebih pasti dibandingkan mereka yang hidup dalam dosa. 18, baru ayat ini berkata, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. 18, 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kekuatan itu harus dimulai dengan hidup benar saat ini. Katakan sama-sama saat ini, katakan haleluya. Jangan tunda-tunda untuk hidup benar, karena kalau kita mau sehat di masa depan, kita harus sehat hari ini, gitu ya. Jadi apa yang kita ingin capai di depan sana harus mulai dari hari ini. Next, kesimpulan. Yang pertama, kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari nasi saja, dari karbohidrat saja, tetapi kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Yang kedua, kekuatan itu bekerja saat kita percaya. Karena itu bangkitkan iman percaya kita sebelum kita pulang. Dan yang terakhir, kekuatan menghadapi masa depan harus dibangun sekarang. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan, aku
sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, hanya bersama-Mu Tuhan. Aku menang bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Percaya dengan sayap Tuhan kita bisa terbang tinggi. Terbang tinggi bersama-Mu aku. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ucapkan dengan iman dan percaya. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya, menepati janji-janji. Sekali lagi ku percaya Kau Tuhan. Engkau tidak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Menepati janji. Mari kita sembah Tuhan. Siapa yang ketika datang dalam keadaan lemah, kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita pulang, sebelum Kau terima doa berkat.
maka katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Aku mau tinggal di dalam-Mu, aku mau percaya kepadamu. Sebab betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya kepadanya. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa besar kuasa yang bekerja untuk menguatkan kita. Masalah kita serahkan kepada Tuhan sore malam hari ini. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalamku Engkau lebih besar Tuhan. Oh, Dia terlebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, yang menyertai kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Mari angkat tangan kita, katakan sama-sama. Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Masalahku akan kadaluarsa. Masalahku akan ada akhirnya. Aku akan kuat di dalam Tuhan. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Di dalamku, bukan sementara, selama-lamanya. Angkat tangan kita sekali lagi. Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Haleluya. Engkau besar. Lebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku ya Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Biarkan kami menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam kami mendidik anak-anak kami. Dalam kami menghadapi masa depan. Bapa, biarkan turunkan kekuatan-Mu atas umat-umat-Mu. Mereka akan pulang dan biarkan mereka pulang dengan berkat yang maksimal. Dan sekarang Engkau diutus kembali ke rumah-Mu, ke pekerjaan-Mu, ke sekolah-Mu dan ke masyarakat-Mu. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat Natal, Tuhan memberkati.